Ada batas maksimal kalau kita klaim JMO, saldonya berapa dan segala macam. Karena terakhir kan kita tahunya sampai 10 juta ya? 10 juta, betul. Tentu kami ingin meningkatkan layanan digital ini supaya lebih menarik bagi para peserta kita. Kita tingkatkan menjadi 15 juta sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Jamsos Talk di podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan bersama saya Muhammad Sangaji. Apa kabar Pak Faisal Rahman, Deputi Layanan Digital dan Customer Care? Baik Mas Aji. Saya langsung ajak ngobrol aja. Ngapain sih Pak di kedeputian Bapak tuh layanan digital dan customer care? Iya, banyak mungkin belum terlalu tahu tentang Deputi Layanan Digital dan Customer Care. Ada dua kata kunci di situ. Pertama, layanan digital. Yang kedua, customer care. Layanan digital ini adalah salah satu bentuk layanan BPJS Ketenagakerjaan versi digital. Oke. Nah, jadi saya bertanggung jawab bagaimana mengembangkan bentuk-bentuk layanan digital melengkapi layanan-layanan fisik yang sudah ada saat ini. Customer care ini tentu bagaimana memberikan layanan kepada peserta, baik itu layanan informasi maupun layanan pengaduannya juga. Nah, ini yang sering dilupakan. Layanan pengaduan itu sangat penting, sehingga kita memberikan layanan tuh end to end. Nah, kalau yang saat ini anak-anak bilang harus end to end layanannya gitu. Jadi kalau ada yang kurang care bisa ke customer care ya Pak? Iya. Kalau kurang dapat perhatian ya. Kalau perhatian lebih. Iya, bisa ke customer care. Tempat curhat lah. Iya. Sekarang gimana sih? Nah, ini sekarang bilakan. Tapi khusus para peserta BPJS Ketenagakerjaan kalau mau curhat silahkan. Boleh ya Pak. Nah kalau kita ngomongin masalah digital sekarang kan perkembangannya jadi luar biasa banget. Kemarin bahkan Google ngeluarin versi AI-nya sendiri yang canggihnya luar biasa. Dari versi BPJS Ketenagakerjaan mau tahu Pak, sebenarnya kita tuh ngasih layanan digital apa aja ke peserta atau mungkin calon peserta BPJS Ketenagakerjaan? Layanan digital BPJS Ketenagakerjaan itu sudah banyak sebetulnya. Sudah banyak sekali, mungkin sebagian peserta kita sudah memanfaatkannya, tapi ada juga sebagian yang calon peserta kita baru intip-intip, mau tahu juga banyak. Nah, dalam membuat layanan digital, BPJS Ketenagakerjaan itu melihat dari customer journey-nya peserta kita. Perjalanannya. Perjalanan customer kita itu bisa dimulai, pertama bagaimana peserta kita mencari informasi. Yang kedua, bagaimana peserta setelah cari informasi mau daftar. Gimana cara daftarnya? Setelah cara daftar, tentu mau tahu juga kalau nanti ada harus klaim atau PHK, gimana dapatkan manfaatnya, cara klaimnya. Terakhir, kalau sudah semua layanan ini ada yang puas, ada yang nggak puas, gimana cara mengadunya? Nah, dari journey inilah maka BPJS Ketenagakerjaan melengkapi layanan fisiknya sesuai dengan journey customer tersebut. Terkait misalnya layanan digital untuk mendapatkan informasi, kita punya website. Website kita resmi, bpjsketenagakerjaan.go.id. Jangan resmi. Ke yang lain ya. Jangan yang lain-lain. Ini yang resmi yang diakses karena informasinya lebih akurat nantinya. Yang kedua, portal PMI, ini Pekerja Migran Indonesia. Ada portal khusus juga, itu untuk mendapatkan informasi. Itu journey pertama. Journey kedua, bagaimana tata cara pengelolaan data. Nah, pasti di tengah-tengah setelah itu mau daftar. Nah, untuk kanal-kanal pendaftaran bisa daftar melalui portal juga ada kita di web kita juga bisa daftar. Kemudian nggak kalah pentingnya, Mas Aji, ada juga portal khusus untuk perusahaan, terutama perusahaan penerima upah. Kita sebut SIPP, Sistem Informasi Pengelolaan Peserta. Ini untuk HR kali ya? Iya, untuk mengelola semua data karyawannya. Data karyawan. Nah, itu mendaftarkan dari untuk yang penerima upah mendaftar dari situ. Nah, itu juga bisa dilakukan melalui kanal digital tersebut. Kemudian selain informasi pengaduan tentunya. Saat ini pengaduan kita punya layanan masyarakat kontak center 175. Tapi lebih pentingnya, sebetulnya kita juga punya layanan untuk para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri, dimanapun berada. Layanan itu bisa diakses saat ini di Indonesia melalui kontak center 175. Mungkin Pak Haji tanya,
Terus bagaimana kalau peserta kita yang ada di luar Luar negeri? negeri, betul. Gimana caranya mau tanya, mau call? Pulsa Pak, mahal. Pulsa mahal, internasional lagi kan, roaming. Mahal sekali. Nah, gimana caranya? Nah, kita punya namanya click to call melalui aplikasi, nanti kita sebut aplikasi Jamsostek Mobile. Dimasukin ke aplikasi situ. Nah, inilah mungkin layanan yang saat ini belum banyak diketahui oleh peserta kita, terutama PMI kita di luar negeri. Nah, layanan informasi itu juga bisa diakses oleh para peserta yang ada di luar negeri melalui layanan click to call yang ada di aplikasi Jamsostek Mobile kita. Nah, ini layanan-layanan digital kita yang kita miliki tentunya untuk memenuhi seluruh journey dari peserta kita, dari cari informasi sampai terakhir setelah klaim mengadu. Oke. Tapi kalau tadi cerita tentang PMI dan pekerja penerima upah, kalau misalnya kita juga mungkin udah tahu kalau Jamsostek Mobile ini mengakomodir untuk pekerja mandiri atau di BPJS Ketenagakerjaan nyebutnya BPU, bukan penerima upah. Kalau dia pekerjanya adalah jasa konstruksi, punya akses untuk bisa mendaftar secara digital juga? Ada aplikasinya, kita namanya iJakon, jasa konstruksi. Itu juga aplikasi yang bisa digunakan para ya pengembang kita yang lagi punya proyek untuk membangun gedung apapun. Nah, itu bisa, kan kok wajib juga dilindungi itu supaya tidak terhindar perkara pekerjaannya dari risiko-risiko kecelakaan apapun, kematian, maka wajib juga. Nah, itu ada aplikasi namanya iJakon yang kita siapkan yang bisa dioperasikan oleh para pengembang kita untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dari sekian banyak layanan digital yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, apa yang paling sering diakses? Jangan bilang klaim, Pak. Yang sering. Oke. Dari sekian banyak kanal itu pasti yang saat ini paling favorit adalah di Jamsostek Mobile. Nah, ini Jamsostek Mobile itu karena dia berbasis ya di platform. Ini seperti aplikasi-aplikasi yang sering bisa dibawa kemana-mana di smartphone. Ini yang paling populer ya di Jemo. Nah, di Jemo sendiri seluruh aktivitas peserta kita bisa dilayani di Jemo. Baik itu ada di informasi, klaim, kemudian pengaduan juga, terus pendaftaran juga bisa dilayani di sana. Nah, kalau pas Aji tanya apa yang sering dipakai, kalau di Jemo itu ada 3 yang sering diakses oleh peserta. Pertama, cek saldo. Nah, ini penting nih. Harus tiap bulan malah ngeceknya. Kan kita mau tahu tuh kita udah dibayarin atau enggak. Betul. Mau tahu upah kita sesuai atau enggak. Jadi sebenarnya kita bisa ngajakin orang lewat Jamsostek Mobile ini rajin-rajin ngecek. Tiap bulan abis terima gaji cek. Cek. Jadi dengan setiap bulan ngecek, pertama manfaatnya mengetahui saldonya nambah atau enggak. Pasti. Yang kedua, pasti juga mengetahui perusahaannya tertib nggak membayarkan, sehingga kontrolnya bukan cuma itu, jadi para peserta juga bisa kontrol bagaimana perusahaannya tertib atau tidak. Begitu mengetahui ada saldonya belum distorkan atau apa, kan bisa bertanya, bisa lapor. Ada juga di Jemo layanannya, ada layanan bantuan, bisa dilapor di Jemo juga. Lapor misalnya kok sudah 2 bulan kok saldo saya nggak nambah, perusahaannya kok belum bayar, bisa dilaporkan. Jadi sebenarnya peran untuk menertibkan semuanya itu adalah peran karyawannya juga. Betul juga. Ikut membantu pengawasannya. Betul sekali, Mas Aji. Jadi saat ini kalau pengawasan itu ke dinas, mungkin keterbatasan orang, personil untuk melakukan pengawas ke perusahaan-perusahaan yang banyak banget, banyak lagi untuk didaftarkan. Nah, peserta sendiri bisa aktif berperan untuk melihat, mengkontrol apakah perusahaannya tertib atau tidak. Nah, itulah pertama tadi cek saldo, kemudian ya tentu yang paling banyak adalah klaim. Ya, menu favorit di Jemo, di manapun adalah tata klaim pencairan jaminan hari tua. Saat ini di Jemo bisa klaim untuk peserta PU maupun BPU, Mas Haji. Jadi bukan hanya dulu mungkin banyak tahunya hanya untuk PU saja, penerima upah saja. Sebenarnya sekarang pun untuk para bukan penerima upah yang memiliki atau terdaftar sebagai peserta jaminan hari tua, mereka bisa untuk juga klaim melalui Jemo. Jadi kalau dibilang klaim ini jadi menu favorit karena orang-orang jadi semakin tahu BPJS Ketenagakerjaan itu bisa jadi backup finansial sebenarnya ya. Dan melalui aplikasi ini tentu peserta bisa lebih mudah, lebih cepat, lebih lengkap
nggak ribet kalau mereka harus klaim antri panjang di kantor cabang. Saya rasa itu Mas Aji. Ada batas maksimal kalau kita klaim JEMO, saldonya berapa dan segala macam. Karena terakhir kan kita tahunya sampai 10 juta ya. 10 juta, betul. Masihkah atau ada pengembangan baru? Iya, Mas Aji. Saat ini dari tahun 2021, JEMO itu bisa dipakai untuk klaim jaminan hari tua sampai saldo 10 juta. Nah, data terakhir tahun 2024 itu 61,4% peserta kita yang saldonya sampai dengan 10 juta itu sudah melakukan klaimnya ke JEMO, melalui JEMO. Nggak ada harus datang ke kantor cabang, nggak harus antri-antrian, apalagi subuh-subuh harus datang ke kantor cabang. Betul. Cukup melalui JEMO aja, melalui smartphone-nya. Nah, kabar gembira lagi nih. Tentu kami ingin meningkatkan layanan digital ini supaya lebih menarik bagi para peserta kita. Kita tingkatkan menjadi 15 juta sekarang. Sejak bulan kemarin, bulan Mei. Sejak 1 Mei, saldo yang bisa mengajukan klaim jaminan hari tua melalui JEMO itu sudah sampai dengan 15 juta. Meningkat ya. Meningkat. Ini bukti komitmen BPJS Tenagakerjaan bagaimana memberikan layanan digital yang lebih cepat, lebih baik, lebih nyaman, dan tentu harapannya akan memberikan experience baru. Nah, experience baru buat peserta kita. Yang mungkin kuota antrian sekian banyak itu yang saldonya udah 15 juta atau misalnya kemarin 10 nih, 10 segini yang dari sini udah geser ke jam sostek mobile lagi ya. Betul. Berapa lama cairnya, Pak? Kalau bicara lama, sebetulnya prosesnya itu cepat. Cuma memang ada triknya. Supaya cepat, pertama siapkan dulu data-datanya secara lengkap. Siapkan nomor rekeningnya yang masih aktif, Mas Haji. Sebenarnya ada 3 syarat aja untuk klaim di JEMO itu, jaminan hari tua di JEMO. Yang pertama? Yang pertama, saldonya ada. Itu yang paling penting kan? Bukan yang gambar. Saldonya ada. Dan ada ya, saldonya maksim di bawah 15 juta. 15 juta. Kemudian sudah nonaktif, berhenti ya, sudah berhenti kerja, sudah nonaktif. Yang ketiga, sudah melakukan pengkinian data. Nah, pengkinian data dilakukan di mana? Ya di JEMO juga. Nanti kalau sudah 3 ini terpenuhi, sebenarnya tinggal ikutin aja prosesnya. Kalau Mas Haji tanya berapa lama, proses itu mulai saya coba itu sekitar 15 menit untuk mengisi itu. Hanya 15 menit prosesnya. Nanti ada verifikasinya biometrik, swab ya, selfie lah, selfie gitu. Nanti kita lakukan. Nah, kalau itu ternyata berhasil, prosesnya transfernya kapan? Ya, transfernya itu sekitar 15 menit, bisa lebih cepat lagi, tapi nggak akan lama. Tapi tergantung dengan jam operasional perbankan juga nih Mas Haji. JEMO itu 24 jam, 7 hari dalam seminggu bisa diakses. Teman-teman peserta bisa mengakses kapan saja. Tapi untuk pembayarannya memang nanti sesuai jam operasional perbankannya. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya JEMO ini hitungan menit, proses administrasinya beres. Cuman untuk proses transfer kita juga ngikutin aturan perbankan. Karena kan mereka juga punya jam operasional ya. Iya, betul. Berapa kalau tadi 15 juta adalah batas maksimal untuk melakukan klaim melalui JEMO, di atas itu ada opsi lain yang bisa lebih mudah, yang saya nggak harus datang ke kantor cabang? Ya bisa, jadi misalnya kalau sampai 15 juta melalui JEMO. Layanan digital apa lagi? Kita ada layanan yang namanya lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Nah, ini juga diajukannya melalui portal dengan upload beberapa dokumen yang sudah di-scan. Itu cukup melalui portal saja, nggak perlu juga datang ke kantor cabang, Mas Haji. Nah, yang itu untuk pertama peserta-peserta yang saldonya di atas 15 juta. Ya, kita fasilitasi di JEMO hanya sampai 15 juta. Untuk di atas 15 juta, akseslah lapak asik. Nggak usah juga teman-teman atau para peserta BPJS harus datang ke kantor cabang, antri-antri ribet gitu kan. Udah pakai dulu. Jadi opsinya layanan digital itu ada supaya para peserta itu nggak ribet dalam mengajukan klaimnya. Ini dia yang paling penting. Kalau proses klaimnya nggak ribet, sebenarnya kita nggak perlu bantuan pihak manapun untuk melakukan proses klaim. Bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan bisa dilakukan sendiri tanpa harus menggunakan jasa apapun dari orang lain ya.
Karena sebenarnya kalau ngomongin masalah penggunaan jasa itu yang terancam sebenarnya data pribadi kita. Itu bener ya? Sangat kita khawatirkan. Kita bisa kepake di mana-mana data kita karena dia punya data kita kan kalau kita nyerahin berkas kayak gitu kan. Betul. Hati-hati sekali harus para peserta BPJS harus menjaga data-data pribadinya. Maka pada kesempatan ini juga saya menghimbau, pertama, akses informasi melalui kanal resmi. Kemudian mau mengajukan klaim juga gunakan kanal resmi. Tadi ada Jemo, ada Lapak Asik. Nah, kemudian kalau seandainya ada kendala, jangan segan-segan call 175 kontak center resmi. Jangan nanya ke orang lain gitu. Apalagi bukan pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi bukan pegawai ya. Ya tadi bilang, jangan tanya dengan yang lain, tanya aja kanal resmi kita BPJS Ketenagakerjaan. Informasinya akan lebih valid, resmi. Informasi yang diberikan juga tentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta. Oke, ada lagi informasi penting yang mau disampaikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, Sobat Jam Sostok di podcast resmi ini. Kenapa saya harus menekankan di podcast resmi? Biar informasi yang diterima orang bukan hanya lewat website, tapi melalui channel ini juga valid informasinya, nggak denger yang lain-lain. Betul. Pertama, untuk mendapatkan layanan Jemo tadi, Jam Sostek Mobile, pertama harus akses dulu, download dulu Jemonya. Oh iya bener. Gimana bisa mau pakai nantinya kalau belum download Jemonya. Jadi pada kesempatan ini saya mau juga para seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan download dulu Jemonya. Saat ini sudah ada 26 juta loh, dari 40 juta peserta aktif kita sudah download Jemo. Ayo, yang lainnya yang belum, silahkan download Jemo, kemudian nikmati manfaat-manfaat dari fitur-fitur yang ada di Jemo. Klaim JHT via Jemo itu mudah, simple, nggak perlu dokumen fisik, dokumen bisa di-scan digital bentuknya. Nah karena mudah, harusnya nggak perlu bantuan orang lain, cukup dilakukan sendiri, ikutin prosesnya. Kemudian kalaupun ada kok nggak paham, nah jangan segan-segan bertanya ke kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan kontak center 175. Itu Mas Adi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Faisal untuk kehadirannya. Senang sekali hari ini kita bisa bagi-bagi informasi lagi, karena kita nggak pernah bosan untuk ngasih tahu informasi penting buat peserta BPJS Ketenagakerjaan, Sobat Jam Sostok, biar cari tahu dan bisa tahu informasi yang akurat, yang valid, nggak abal-abal, biar nggak kena tipu, nggak harus bayar ini itu kalau mau klaim, karena BPJS Ketenagakerjaan udah punya layanan digital yang bisa diakses kapan aja, di mana aja, dengan cara yang mudah, lebih cepat, dan fitur-fiturnya juga udah cukup mumpuni untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Semoga informasi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk semua Sobat Jam Sostok. Terima kasih untuk kehadiran Pak Faisal. Semoga kita sehat selalu dan selamat dalam beraktivitas. Dan jangan lupa saksikan terus Jam Sostok, podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan di episode-episode berikutnya. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas.